Shalom. Adakah tangan-tangan yang masih sehat? Lambaikan tangan. Shalom. Yang di rumah-rumah bisa live chat. Tuhan memberkati. Ya. Karena kalau ibadah streaming tidak tahu itu ibadah sambil masak atau sambil tidur, tapi bukti kita fokus, kita bisa live chat. Ya. Shalom. Ya. Puji Tuhan. Biasanya kalau orang sekolah itu di absen, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, supaya tahu siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa yang tidak. Karena hari ini akan ada pembagian minyak gratis. Karena itu tolong di absen dulu. Puji Tuhan. Ya, itu hanya kata-kata basa-basi dari saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karena kita ini ibadah bukan supaya diberkati, tapi kita sudah diberkati. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus, sorak-sorai bagi Dia. Karena kita sudah diberkati, kasih tahu kanan kiri muka belakang live chat. Live chat. Ya. Isinya begini. Jangan lupa bagi-bagi berkat. Amin. Berkat bukan hanya bicara tentang materi, tapi Anda tersenyum walaupun pakai masker. Orang tuh bisa rasa sipit matanya, ya kan? Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang hidup sederhana. Ya, setiap hari makan babi guling, ayam panggang, ya itu. Ya, sederhana itu relatif, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, hidup dalam kesederhanaan akan memudahkan hidup kita. Yang gampang saja. Hidup sederhana adalah hidup yang mudah. Ya, sama seperti kita, tidak ribet. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, sama seperti kita, tidak ribet. Amin. Ya. Mau ibadah, langsung aja ibadah, nggak usah pakai mikir kelamaan, aduh gimana lah kalau ibadah. Ya. Puji Tuhan, kita akan belajar hidup yang sederhana. Kenapa kita belajar hidup sederhana? Atau baru kali ini pendeta khotbah hidup sederhana? Memang dulu khotbahnya apa? Ya. Salah satu buah roh, Bapak Ibu, buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kebaikan, dan yang terakhir penguasaan diri. Kesederhanaan adalah, hidup sederhana adalah kita mampu menguasai diri. Walaupun kita bisa, tapi kita bisalah diatur. Amin. Nah, nanti kita akan bahas tentang jauh lebih dalam. Bagaimana kita hidup sederhana. Roma pasal 12 ayat 16. Ya. Silakan dibacakan Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 16, Bapak Ibu. Ayat ini terkenal sekali. Jemaat Roma mendapatkan pesan dari hamba Tuhan Rasul Paulus, ya, supaya jemaat ini dalam hidup bersama, ya, nggak ada dong jemaat sendirian, domba sendirian, pasti domba itu kumpul kawanan domba. Dalam kumpul bersama, dalam hidup bersama, atau lebih spesifiknya, dalam hidup berumah tangga, atau dalam hidup berkomunitas, dalam sebuah gereja lokal, diharapkan setiap individu harus ada rasa untuk saling menghormati. Walaupun beda pendapatan, tapi kita belajar untuk sependapat. Amin. Sama-sama live chat lah, tulis sepakat dengan firman. Ya. Katakan sepakat dengan firman. Amin. Ya. Jangan sampai Tuhan cemburu, kita sepakat dengan dunia tapi dengan firman gak sepakat. Jangan sampai Tuhan cemburu. Ya, karena kita ini kekasih Tuhan Bapak Ibu, kita sudah ada yang punya. Amin. Karena itu Tuhan yang jamin hidup kita. Ya. Roma 12 ayat 16 mengatakan demikian. Saya akan bacakan ya bagi Bapak Ibu semua ada Alkitab. Hendaklah kamu setiap pribadi, kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Sehati sepikir, bahasa aslinya sebenarnya tulisannya itu sependapat. Ya. Sehati sepikir dalam hidup bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu setiap pribadi kepada perkara-perkara yang sederhana. Ya, terus janganlah menganggap dirimu pandai, tanda seru.
Ya, saya baca terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan dan kita mendapatkan keterangan yang lebih jelas demikian. Bekerjalah bersama-sama dengan senang hati. Kalau kerja itu sama-sama dengan senang hati, walaupun ada teman kita kadang-kala kerjanya nggak maksimal, kita yang maksimal, tetap dengan senang hati. Amin. Ya, kadang-kala dalam kebersamaan itu begitu. Sepertinya ada rasa tidak adil, ya kan? Sepertinya ada rasa, bahasa kekinian itu terzolimi, ya kan? Ya, begitu akhirnya hatinya ini terganggu. Nanti kita akan bahas ya. Jangan berlagak seperti orang besar. Ya. Janganlah mengambil hati orang-orang yang penting saja, melainkan hendaklah saudara merasa senang bergaul dengan orang biasa. Ya. Janganlah menganggap diri saudara mengetahui segala-galanya. Belajar. Hidup sederhana adalah kuncinya adalah kerendahan hati. Sama seperti Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh tulis live chatnya. Saya hidup sederhana. Amin. Kok nggak ada yang live chat ini? Saya lihat ini. Ada ya. Ya, bukti kita aktif gitu. Hidup sederhana. Sama seperti Bapak Ibu, rendah hati. Ya. Hidup sederhana juga bisa digambarkan, Anda bisa balas kejahatan dengan kejahatan, tapi Anda sudah tidak bisa lagi. Aku sederhana aja, simple aja, aku mengampuni. Amin. Amin. Ya. Kita akan lihat lebih jauh hidup sederhana, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya. Hidup sederhana itu artinya dia belajar untuk memikirkan apa yang menyenangkan Tuhan. Ya. Dalam hidup bersama ini kita harus bisa bersama-sama walaupun berbeda sependapat. Ya. Arahkan kepada perkara-perkara yang sederhana. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Mazmur pasal 116 menuliskan ayat 6, Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Segala sesuatu sederhana, tidak berlebihan. Ya. Amsal 30, buka Alkitab kita sama-sama. Amsal 30 ayat 8, ayat ini sering juga didengungkan dan kita tahu ayat ini. Ya. Kenapa kita harus hidup sederhana, tidak berlebihan. Ya. Hidup kita ini pas, amin. Pas, perlu pas, ada berkat. Haleluya, amin. Ya. Pas kita sakit, pas ada kesembuhan. Amin. Pas kita perlu duit, pas ada duitnya. Dan pas juga duitnya. Haleluya. Hidup selalu pas-pasan. Ya, puji Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan dengan berlimpah. Perhatikan, kita akan diberkati Tuhan dengan berlimpah. Asal, perhatikan, kita bersyukur dengan yang ada pada kita. Itu dulu. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, itu dulu. Apanya yang itu dulu? Bersyukur dengan yang ada. Amin. Suami berkata istrinya, aku bersyukur sudah punya istri. Ya sudah itu aja, nggak usah tambah lagi. Amin. Ya puji Tuhan. Kecuali emas-emasan tabungan boleh ditambah. Ya. Tapi mestinya dengan bertambahnya usia Bapak Ibu, dengan bertambahnya kerohanian Bapak Ibu, dengan bertambahnya harta benda Bapak Ibu, bertambah pula lah persembahannya. Saya yang aminkan. Terima kasih buat dukungannya. Amsal 30 ayat 8 mengatakan, Amsal 30 ayat 8 mengatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Amsal 30 ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Nah, Bapak Ibu yang datang ibadah ingin diberkati kaya gitu, nggak cocok dengan firman. Nanti kecewa, ya. Bapak Ibu yang datang ibadah, aku mau miskin Tuhan, nggak cocok. Karena ayat mengatakan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Berarti yang sudah lama saya nggak mendengar kata sayang Pak Pendeta. Maksud saya bukan sayang maksud saya. Yang sedang saja. Amin. Ya. Apa? Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku
menikmati makanan yang menjadi bagianku. Amin. Bagian orang kada dimakan. Sama seperti doa Bapa kami, berikanlah kami makanan orang-orang yang enak untuk kami. Tuhan, enggak kan? Apa? Berikanlah kepada kami makanan saya, makanan kami. Kami itu ada siapa? Ada orang di sekitar kita. Bapak Ibu sadarilah, setiap berkat yang ada pada kita bukan hanya untuk kita saja, tapi juga untuk luar biasa. Saya percaya kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Percaya saya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pasti mengalami pengangkatan. Karena sudah ngerti firman. Setiap berkat yang ada pada kita bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk, saya percaya kemuliaan Tuhan hadir buat kita. Kita sudah mirip seperti Tuhan Yesus. Datang melayani, sama seperti Bapak Ibu. Amin. Ya, sama seperti kita. Ya, berikanlah kami makanan kami secukupnya, supaya kami bisa berbagi kepada orang di sekitar kami. Ya, kita akan lanjutkan pembacaan ini. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Aku ini kerja capek-capek, jeri lelah saya sendiri. Saya banting tulang, ya kan? Memang dia usaha daging sih, ya. Sampai lupakan Tuhan. Coba ditutup hidungnya gitu kira-kira, nggak bernapas 15 menit kira-kira gimana gitu. Hidup kita adalah kemurahan Tuhan. Amin. Ya, tidak ada alasan tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya, ya. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya. Mari doa kita, Tuhan berkati aku. Amin. Ya. Pasti nanti berkatnya berlimpah Bapak Ibu. Orang miskin nggak jadi kesaksian, ya kan? Orang kaya jadi kesaksian, amin. Amin lah dulu. Sama seperti Bapak Ibu, kalau bertobat, amin. Nah kalau nggak bertobat ya nggak jadi kesaksian juga. Orang Kristen harus diberkati, supaya bisa jadi berkat, amin. Ya, ada sebuah kisah ketika Yesus naik ke atas bukit. Dia suruh murid-muridnya, ya kan, bawalah batu masing-masing. Naik ke atas bukit sebelum Tuhan Yesus mau khotbah kan, bawalah batu. Semua ambil batu besar. Ya mungkin untuk sandaran kali dengerin khotbah ya kan. Si Petrus, ngapain batu besar, capek naik ke atas, pakai batu kecil aja ya kan. Akhirnya tibalah mereka ke atas bukit. Semua orang duduk dan semua orang bersandar pada batu besar. Petrus pada batu yang kecil. Dan Tuhan Yesus berdoa, aku berdoa supaya batu-batu ini menjadi roti. Semua yang bawa batu besar bersyukur, yes aku bawa batu besar katanya. Si Petrus mengeluh, menyesal, kenapa aku bawa batu kecil tadi, rotinya kecil ya gitu. Tapi ini tidak ada di Alkitab Bapak Ibu, ini hanya cerita saja. Kemudian Petrus berjanji, nanti kalau Tuhan suruh aku mau bawa yang besar. Ketika Yesus turun dari bukit mengajak murid-muridnya, turun kita bawa batu lagi. Maka murid-murid semua membawa batu besar. Petrus tidak mau ketinggalan dan dia belajar dari kesalahan dan pengalaman. Bawa batu yang paling besar. Ketika turun ke daratan, Yesus tidak berbuat apa-apa. Ya, ketaatan saja, amin. Ya, ada seorang anak muda mimpi. Ada bukit besar di desa dia. Dalam mimpi itu Tuhan berkata, dorong batu itu. Besok pagi dia teringat mimpi itu dan dia dorong batu itu. Malamnya mimpi lagi, dorong batu itu. Dan dia dorong lagi batu itu sekuat tenaga. Kok nggak roboh-roboh, nggak jatuh-jatuh. Sesuai mimpi, dorong batu. Pasti terjadi mujizat, ya kan. Malamnya mimpi lagi, dorong batu itu. Maka waktu dalam mimpi, ya, dia mendorong batu itu, ya, dan tidak terjadi apa-apa. Ya. Tapi Tuhan berkata, dorong batu itu. Besok pagi dia dorong batu itu. Ini pasti terguling batu besar itu. Waktu dia dorong dengan kekuatan, ya kan,
on the name, in the name, enggak juga terdorong batu itu. Ya, malam itu dia mimpi. Dia waktu mimpi dia ingin bicara sama Tuhan. Tuhan, sudah berapa kali aku dorong batu, kenapa enggak terdorong-dorong juga? Mana mujizatmu, ya kan? Tuhan berkata, aku hanya menyuruh kamu mendorong batu. Lihatlah ototmu sekarang lebih kuat. Tuhan memberkati kita. Amin. Apanya yang diberkati Bapak Ibu? Taat saja. Kadang-kala pikiran kita tidak sama dengan pikiran dan rencana Tuhan. Belajar hidup sederhana. Amin. Hidup sederhana itu enggak ribet, enggak sulit. Hidup sederhana itu mudah. Ya. Oke. Masalah kita itu adalah hidup yang tidak mau sederhana. Hobinya ribet, hobinya sulit, ya. Yang saya dengar birokrasi sekarang dipermudah, ya. Maaf kata, orang yang baru belajar perkara sulit, perkara mudah dibikin sulit. Orang yang profesor-profesor itu perkara sulit dibikin mudah, ya kan? Tolong sederhanakan bahasa Anda, ya kan gitu kan? Ya kan? Disederhanakan, bukan dipersudah sulit hidup ini, ya kan? Ada juga hidup ini sudah banyak masalah, datang ke gereja tambah sulit, tambah ribet. Ya, kita belajar hidup sederhana. Ya. Yang sulit itu karena apa? Karena tidak puas dengan yang ada. Nah, ini bahaya kita, tidak puas dengan yang ada, merasa kurang, mengeluh akan mengganggu hati dan hidup kita. Puji Tuhan, saya banyak belajar ditegur oleh Tuhan. Ya. Belajar untuk hidup sederhana. Ya. Hidup dalam kesederhanaan berarti kita bisa menikmati berkat Tuhan. Hidup dalam kecukupan. Amin. 1 Timotius pasal 6, ya. Ada masalah yang terjadi ketika orang tidak mau hidup sederhana, ya nggak apa-apa sih, cuma dia akan ribet sendiri, habis waktu untuk perkara-perkara yang sebenarnya tidak penting. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal 6 ayat 6, apakah Bapak Ibu bersama saya? Perhatikan Alkitab kita, 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Ya, orang akan sulit bilang amin. Apa sih maksudnya ibadah dengan rasa cukup memberi keuntungan besar? Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Amin. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Kalau ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Kok bisa jatuh ya? Ya nggak tahu. Ya karena nggak hati-hati kali. Karena ingin kaya itu. Nah, saya percaya Bapak Ibu paham saja. Ya. Ke dalam jerat, artinya terikat, ya kan? Dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Padahal ibadah itu membawa keuntungan besar, tidak runtuh, tidak binasa. Tapi kenapa ada keruntuhan, ada kebinasaan, ada terjerat, ada kesulitan? Karena apa Bapak Ibu? Karena ingin. Ya, karena ingin. Menginginkan lebih. Konsekuensinya, aku ingin gini, gimana caranya? Ya, dengan caranya sampai dia lupa cara haram pun dia kerjakan. Akhirnya jatuh dalam berbagai-bagai masyaallah. Amin. Persoalan. Halo? Ya. Memang hidup sederhana itu relatif. Bagi orang kaya, bagi orang sederhana, bagi orang miskin,
Bagi orang miskin tuh dia bisa berkata, aku hidup sederhana. Bagi orang kaya dia belajar hidup sederhana. Aku bisa sih ke Eropa jalan-jalan tapi aku mau sederhana. Ke Australia, ke mana? Ke Singapura aja, yang Asia-Asia. Itu dia sudah merasa sederhana loh. Jangan Bapak Ibu beranggapan dia kaya sombong. Enggak, dia sudah sederhana loh. Bagi pendapat menurut ukuran dia. Bagi orang miskin, gak usah aku hidup mewah-mewah ke kota aja. Jalan-jalan ke Bali gak usah. Ke kebun aja cukup, aku sudah puas kok. Sederhana itu. Ya, karena di kebunnya menghasilkan. Bapak Ibu yang diberkati, sederhana itu relatif. Tetapi yang paling penting kedalaman hati kita. Amin. Ya. Belajar puas dengan yang ada. Cukup dengan yang ada. Saya teringat Paulus sakit, ada duri dalam daging. Dia sudah lihat pengalaman supranatural. Dia sudah dibukakan tentang sorga, Paulus ya. Tetapi dia juga ada sakit dalam dirinya. Dia sudah usir setan itu, tapi sakit tetap ada. Dan Tuhan berkata, cukuplah kasihku bagimu. Di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Haleluya. Belajar puas dengan Tuhan. Cukup dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kenapa orang bermasalah? Karena tidak puas dengan yang ada, tidak puas dengan Tuhan, ingin lebih. Ya. Sederhana ini memang relatif. Bagi yang punya kemampuan ya nggak apa-apa. Bagi yang kekurangan dipaksakan akan masalah, betul? Ya. Nanti kita akan lihat lebih lagi. Saya akan menyederhanakan lagi apa yang akan saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Ajarkan generasi kita untuk hidup sederhana. Di dalam kesederhanaan itu banyak. Ada hidup hemat, hemat disiplin, ada waktu di situ kan. Ya. Kita akan lihat nanti ya. Hidup sederhana adalah hidup yang cukup. Ya. Yang berkecukupan. Ibrani 13 ayat terkenal kita menuliskan. Ibrani 13 ayat yang kelima menuliskan. Kita semua tahu ayat itu, boleh kita baca bersama-sama dengan bersuara. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ya, mengatakan demikian, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Terus, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Terus, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu jaminan Tuhan. Sehingga dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah, perhatikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ayat ini jaminan Tuhan tidak biarkan, tidak tinggalkan kita. Bagi yang menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Ya, saya baca konteksnya saja. Jangan jadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Maka firman Tuhan, aku tidak biarkan, tidak tinggalkan. Kalau kita merasa kurang terus, inginkan lebih terus, makanya nggak cukup. Terus waktu kita nggak cukup, waktu kita kekurangan, Tuhan aku percaya Engkau tidak biarkan, tidak tinggalkan. Ayat itu berlaku bagi orang yang menjadi hamba. Ngerti Bapak Ibu ya? Nggak asal comot ayat kita. Pahami dulu. Jangan jadi hamba uang. Memang kita tidak bisa hidup tanpa uang. Ya. Tapi kita tidak jadi hamba uang. Anda kerja, Anda hamba Tuhan. Anda sebagai hamba Tuhan kerjanya profesional. Dan uang itu ngikutin Anda. Amin. Ya, begitu. Ya. Kita perlu uang. Ya. Kita tidak bisa hidup di dalam air, ya kan? Karena kita bukan makhluk air. Ya. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa air. Kita memang hidup di dunia, tapi jangan hidup keduniawian.
Oleh keinginan-keinginan inilah kita bisa jauh dari Tuhan dan binasa. Itu bahayanya. 1 Yohanes pasal 2, boleh kita buka Alkitab kita. 1 Yohanes pasal 2, kita buka Alkitab kita. 1 Yohanes pasal 2, kita buka Alkitab ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Perhatikan firman Tuhan, jangan ada yang terlewatkan. Jangan sampai firman ini luput dari kita, nanti kasihan kita. Ya, nggak ngerti hidup sederhana, selalu kurang, mengeluh nanti. Ya. Ayat 15 mengatakan, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kita ini kan haus akan kasih, haus akan pembapaan, haus akan penerimaan, haus akan tuntunan, haus akan pelukan, dekapan. Itu setiap manusia kebutuhannya itu. Selama dia bermusuh dengan Tuhan dan dia hanya mementingkan mencari dan mengasihi dunia, maka dia tidak pernah puas. Karena itu saat kita mengasihi Tuhan, kita temukan kasih Bapa, kita temukan penerimaan, pengampunan, kita dihargai, dihormati oleh Tuhan. Amin. Kalau orang gak hormati, gak hargai kita, sudah gak masalah lagi. Aku sudah cukup dengan Tuhan. Amin. Orang yang tidak mau hidup sederhana selalu kurang penghargaan lah, kurang dihormati, macam-macam. Urusan orang gak hargai kita sudah gak masalah, aku sudah cukup dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Anak muda, amin. Ya. Tidak usah cari penghargaan di luar sana, sudah cukup Yesus menghargai, menghormatimu, sudah cukup. Ya, saya lanjutkan ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu, baca sama-sama, keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal, melainkan No. Maksudnya apa no? Jangan hidup keduniawian. Bukti orang Kristen, keduniawian itu ciri khasnya yaitu keinginan daging, ya kan? Ingin makan daging terus, padahal sudah ada tahu. Pokoknya waktu makan tahu tuh hayal ini daging sapi, rendang, ya sudah begitu cukup. Keinginan daging maksudnya apa? Hanya memuaskan keinginan daging ini, apalagi keinginan mata, ya kan? Dan keangkuhan hidup, ingin terhormat, ingin lebih, ya kan? Apalagi waktu acara kondangan biasanya tuh, pokoknya untuk acara nanti aku harus beli tas baru. Nanti orang lihat tas saya, padahal waktu acara kondangan orang pada antri, mana lihat tas kita mereknya apa? Sampai orang tidak bisa bedakan yang KW sama ori yang mana. Karena sibuk orang menatap, wih keren itu pengantinnya. Misalnya Bapak Ibu. Hidup kita apa kata firman. Bukan kata orang, amin. Perhatikan kata-kata indah ini. Yang penting hidup kita berdampak. Amin lah dulu. Walaupun wajah gak nampak. Ya. Tampak ini biasa aja, yang penting berdampak. Amin. Ya. Puji Tuhan. Dan ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Orang yang banyak keinginannya tidak bisa hidup sederhana. Dia bisa sederhani nanti. Ya. Dia bisa hidup sederhana. Karena apa? Banyak keinginannya. Saya sering sampaikan, kalau kita punya target visi misi, biar itu disimpan di hatimu, sampaikan dalam doamu. Setelah Anda menyelesaikan dan Anda menghasilkan sesuatu, silahkan bersaksi. Ya. Saya sampaikan juga sering. Kadangkala kita banyak catatan tulisan, Tuhan aku ingin ini, sampaikan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menghapus bagian mana yang tidak cocok. Dan sisakan yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Dan sekarang belajar. Bukan hanya bawa catatan yang penuh dengan keinginanmu kepada Tuhan. Tapi kita belajar datang kepada Tuhan.
Silahkan Tuhan kau bicara kepadaku dan aku mencatat apa yang Tuhan mau dan hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Begitukah orang Kristen? Begitu banyak keinginannya. Terus dia sampaikan kepada Tuhan. Terus tidak tercapai dia marah. Mana katanya Tuhan janji tidak biarkan tidak tinggalkan. Ku percaya janjimu ajaib, ya kan? Kita yang sering tidak tepat janji dengan Tuhan, minta janji Tuhan. Aduh, luputlah kita itu. Tidak sejajar dengan Tuhan yang tepat janji. Yang tepat waktu. Halo? Kita bagaimana? Ya. Belajar kita. Hidup sederhana. Tuhan, aku mau apa yang Tuhan inginkan aku mau. Bukan keinginanku lagi. Silakan berdaulat atas hidupku. Amin. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang tetap melakukan kehendak Allah. Beda ya, keinginan manusia dan kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau. Begitu Bapak Ibu, perhatikan. Biasanya ya, kepada atasan kita berkata, bermohon Pak, ya kan? Kepada sesama minta tolong, ya kan? Kepada bawahan saya perintah, kan begitu. Kita ini punya Tuhan, biar Tuhan yang perintah kita. Siap laksanakan Tuhan, kayak gitu, amin. Dan Tuhan yang di bumi ada hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu dinyanyikan berulang-ulang. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Tapi tidak mau digembalakan, ya itu no play. Ngerti Bapak Ibu? Kita berkata Tuhan gembalaku tak akan kekurangan, tapi kita tidak mau digembalakan. Bahasa Jepangnya kadakawa. Belajarlah hidup digembalakan. Silahkan klaim janji Tuhan, aku tidak kekurangan. Amen. Kalau nggak bisa bilang amin lagi, mungkin perlu sedikit modern. Hidup yang sederhana adalah hidup yang wajar, sesuai kemampuan. Amin. Nggak usah maksa-maksa diri. Ya. Filipi 4 ayat 12. Sedikit saja kita mau sampaikan. Filipi 4 ayat 12. Filipi 4 ayat 12 mengatakan demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang diberkati, Tuhan berikan kemampuan kepada kita untuk menanggung setiap perkara sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Saya mau sampaikan ya, hidup sederhana itu adalah hidup yang sadar diri. Hidup sederhana, rendah hati, sadar diri. Dia tahu prioritas. Maksudnya prioritas itu apa? Yang utama yang mana? Begitu banyak keinginan, tapi juga ada kebutuhan. Belajar prioritas. Ya, amin. Ya, orang tua itu penting untuk mengajarkan prioritas kepada anak-anaknya. Mah aku mau ini, mah aku ini, mah aku mau ini, pak aku mau ini. Orang tua memberi pengertian. Betul? Nah, waktu dia sudah menikah, nggak ada lagi orang tuanya. Siapa yang ingatkan? Suaminya bisa ingatkan istrinya. Nanti aku mau ini, nanti gini, nanti ini. Terus istrinya berkata, kenapa semenjak saya nikah dengan kamu? Nggak pernah kita jalan-jalan lagi seperti pacaran dulu. Kata suaminya. Benyamin berkata, jodoh nggak kemana katanya. Makanya kalau kita sudah jodoh kita nggak kemana-mana. Ya, ibu-ibu sadari itu. Gak usah kemana-mana. Jangan ke matahari, panas. Ya. Suami-suami begitu banyak keinginan. Bisalah istri ingatkan. Sadar dulu, sabar dulu Pi. Yang ada dulu kita kerjakan. Ya kan gitu, amin. Kok gak ada yang amin? Di sini jomblo semua masalahnya. Iya, iya. Saya baru sadar.
prioritas yang utama yang mana. Amin. Ya. Dan sadar otoritas. Otoritas, itu hidup sederhana tuh sadar otoritas. Oh, aku sadar ada pimpinan di atasku, berarti aku sadar diri lah. Masa pimpinan kita gajinya maaf kata 7 juta, terus gaya kita bawahannya 20 juta. Ya. Tetapi atasan pimpinan kita tetap berpikir positif. Mungkin dia ada babi ngepet mungkin, ya kan. Jadi berpikir positif pimpinannya itu, ya nggak apa-apa. Ya. Saya tidak mencurigai Bapak Ibu yang luar biasa begitu, pasti ada lilin dan babi ngepet, enggak. Saya tetap berpikir positif. Ya mungkin ada warisan kali, warisan siapa gitu kan. Ya. Belajar menempatkan diri, sadar otoritas. Amin. Hidup sederhana itu sadar siapa pimpinan. Jangan gaya kita lebih dahsyat daripada pimpinan kita. Ya kan? Gitu. Itu hidup sederhana. Ya, banyak sekali contoh-contoh hidup sederhana. Dan Yesus hidupnya sederhana saja. Yesus Tuhan lahir di kandang domba. Saya tersinggung Pak Pendeta. Anak saya yang kedua itu lahirnya di rumah sakit Australia. Supaya waktu dia lahir tuh anaknya kelahiran mana? Australia gitu kan. Itu kan kebanggaan bagi kami sebagai orang tuanya. Ya nggak apa-apa kalau Anda mampu. Ya nggak apa-apa. Terus balik lagi ke Indonesia. Ya. Kerja lagi, nyari-nyari plastik, nyadap karet. Ya, hanya untuk sebuah penghargaan saja. Ya. Terus tinggal di desa. Kamu kelahiran mana? Australia. Tapi kok kamu tinggal di sini? Kami belajar hidup sederhana. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dunia sekarang ini, apalagi konten-konten ini. Lomba-lomba menampaikan tuh bahasa apa ya? Menampilkan kekayaan demi kekayaan. Terus anak-anak muda nggak sadar diri. Dia tinggal di mana? Ya, dia ingin seperti itu. Ya, sadar dirilah Bapak Ibu, amin. Hidup sederhana itu sadar dirinya, prioritasnya yang mana, yang kewajiban dulu, yang paling penting. Kebutuhan dulu yang paling penting, bukan keinginan, yang gak usah saya jelaskan. Yang kedua, otoritas, siapa yang berotoritas sadar. Ya. Dan hidup sederhana itu, tadi kan ada prioritas, otoritas, isi tas. Nah itu dia. Hidup sederhana itu sesuai dengan isi tas. Besar pasak daripada karena lama tidak belajar jadi tidak ada lagi perumpamaan itu. Saya ganti saja. Hidup sesuai dengan isi tas. Amin. Ya, maka saya tadi di awal katakan hidup sederhana itu relatif. Yang penting sikap hati kita. Ya. Kenapa dia sombong sekali berangkat ke Eropa? Ya dia memang sesuai dengan isi tasnya. Itu pun sudah sederhana, dia tahan-tahan gak ingin keliling dunia. Cuma aja kita aja gak tahu. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, belajar hidup sederhana. Ajarkan didik kepada anak-anak kita. Apalagi di masa sulit ini. Betul? Ya. Ajarkan hidup sederhana. Hidup sederhana membuat pikiran kita tenang, tidak ribet, tidak sulit. Ya. Tidak rumit. Sadar kapasitas sesuai isi tas. Ya. Ya. Hidup sederhana itu terukur sesuai kemampuan. Kalau nggak mampu nggak usah maksa. Betul? Amin. Tapi kan Pak Pendeta ajarkan gaspol. Gaspol sesuai dengan cc-nya. Nangkap Pak Ibu ya? Sesuai dengan kemampuannya. Gaspol itu ya kekuatan semangat maksimal tuh. Ya, kalau dipaksakan dratnya rusak nanti. Mesinnya turun mesin nanti rusak. Ya. Saya harus belajar memahami dan menyadari. Kalau kenapa dia begitu? Oh, sampai di situ saja dia. Cuma 90 cc, ya udah biarin. Dipaksakan dol hancur. Kan begitu. Kalau hidup kita berpengertian, mudah memahami, sependapat sehati sepikir, lomba-lomba rendah hati, maka hidup itu mudah. Enggak mudah curiga, enggak mudah cemburu, enggak mudah sakit hati, enggak mudah mengeluh. Amin.
Ya, orang sederhana itu berpikirnya itu terstruktur. Oh, ada pimpinan. Oh, sesuai dengan kemampuan duit. Oh, sesuai dengan keadaan sekarang. Begitu hidup sederhana. Amin. Dan hasil dari hidup sederhana, dia dapat mengelola keuangan dengan baik, dapat mengatur keluarga dengan baik, dapat mengatur waktu dengan baik. Itu. Orang sederhana itu dia bisa atur hidupnya, bisa atur waktunya. Dia yang atur duitnya. Amin. Dia yang atur waktunya. Amin. Walaupun Anda bekerja di berbagai instansi, ya punya kesibukan, tetap Anda yang atur waktumu. Betul ya? Aduh saya nggak punya waktu. Enggak, tetap Anda punya waktu. Tuhan memberikan waktu sama bagi kita. Tidak ada yang lebih 25 jam, nggak ada. Semua 24, betul? Ya. Tinggal kita. Kasih tahu kanan kiri. Tinggal kita. Bukan yang lain sudah pada pengangkatan, bukan maksud saya. Tinggal kita yang atur waktu. Amin. Setting-setting lah atur waktunya. Amin. Keuangan disetting lah. Amin. Amin. Ya. Hasil dari berhidup sederhana, ya, dapat mengatur keuangannya dengan simpel kata orangnya. Duit sederhana saja, perpuluhan, asuransi, kesehatan, untuk kolekte, untuk jalan-jalan, untuk makan, untuk bayar sampah di sekitar komplek. Ya kan itu harus dipikirkan. Ya kan? Untuk membakso. Nanti dulu yang membakso itu, ya. Sabar dulu, tapi yang prioritas dulu. Nah, itu hidup simpel. Amin. Perpuluhan itu bukan supaya kita tambah kaya, tapi menjaga pekerjaan kesehatan kita. Amin. Nanti pendetanya sugih. Bapak Ibu senang pendetanya miskin kah sugih? Pak Pendeta, saya waktu perpuluhan tuh saya lihat istri gembala itu cincinnya baru. Biarin cincinnya baru, emang kenapa? Hidup diberkati. Ya, kami juga hamba-hamba Tuhan belajar mengatur keuangan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan dalam doa, aku hamba-Mu, Engkau yang jamin hidupku. Amin. Terima kasih buat dukungannya. Ya. Setiap usaha pekerjaan kita pasti diberkati. Asal kita ini hidup sederhana. Fokus kerjakan yang sederhana. Ya. Berdampak pada keuangan, kesehatan. Orang hidup sederhana kan gak lebih-lebih kan. Gara-gara makan lebih. Sentrol ya kan. Itu kan ada penyakit corona, terus omikron. Dari kolesterol juga ada perkembangannya sentrol. Ya, cuma belum dicatat di kesehatan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hidup sederhana sangat membantu dan menolong kita. Amin. Membantu kita orang tua, ajarin anak-anak kita hidup sederhana. Sekarang kita memang kerja maksimal, belum tentu tua nanti tetap sanggup dan kuat. Belum tentu posisi, belum tentu keuangan kita tetap baik, betul kan? Ya. Kita perlu ajarkan hidup sederhana. Untuk diri kita, untuk generasi kita. Hidup ini sederhana saja. Takut akan Tuhan saja. Puji Tuhan, amin. Ya. Kekayaan adalah anugerah. Ada yang diberi lebih, ada yang diberi pas-pasan. Nah, Bapak Ibu bisa rasa sendiri, saya lebih apa pas-pasan? Ya, saya nggak tanya lagi. Ya, semuanya itu memang penetapan Tuhan. Amin. Nggak usah maksa. Dia kok kaya, saya harus kaya juga. Memang Tuhan sudah berikan kita, sudah segini aja jatahmu, ya udah sesuai dengan kemampuan. Kan ada talenta, ya kan? Ada talenta kan? Ada yang dikasih 1, 2, 5, ya kan? Ya. Kalau Bapak Ibu multi talenta ya nggak apa-apa, ya. Tapi jangan ada multi talenta dalam kejahatan, ya kan? Nyuri bisa, menakau bisa, nipu bisa, korupsi, multi talent dalam hal kejahatan, jangan. Ya. Tuhan ingin kita belajar kembangkan apa yang ada. Yesus pernah berkata, kembangkan yang ada, jalankan yang ada, manfaatkan, maksimalkan yang ada.
sisanya Tuhan yang memberkati. Amin. Ya, saya diingatkan istri saya, nggak usah yang macam-macam, kerjakan yang ada aja dulu. Oke siap, saya bilang. Untung ada istri yang mengingatkan. Gitu. Kadang-kala istri saya gini-gini, saya ingatkan dia, elak kute ikau kutu-kutu, oh ya, karena begitu. Untung ada yang mengingatkan, ya kan. Waktu saya makan banyak itu kesalahannya jemaat juga, maaf ya jemaat. Silakan Pak Pendeta, makan Pak Pendeta. Terus jemaat satu, elak are-are kuman Pak Pendeta, karena macam-macam penyakit. Oh, enggak jadi, untung ada yang mengingatkan. Semenjak saya diingatkan jemaat itu tidak pernah ada lagi yang ngantar makanan. Untung saya diingatkan. Ya. Bapak Ibu yang diberkati, hidup sederhana itu ya memang ya harus menjadi bagian hidup kita. Yang penting lihat motif kedalaman hati kita gimana. Kesederhanaan adalah buah Roh Kudus, penguasaan diri. Ya, ada ayatnya loh. Saya lihat Bapak Ibu haus akan ayat. Ya, kan di rumah juga nih, nggak kemana-mana katanya disuruh di rumah saja. Oke, ada ayat yang keren. 1 Yohanes. Ya, maafkan saya, 1 Timotius. Ya, saya mengerti Bapak Ibu adalah Maha Pengampun dan Pemurah. Makanya kalau saya salah tuh, ya kan saling pengertian kan gampang. Gak langsung marah, kenapa salah dia? Karena kan orang bisa salah gitu. 1 Timotius. Ini sebenarnya nih saya mau beri kebebasan saja mau ayat berapa suka-suka gitu ya. Tapi saya lupa ayatnya gitu. 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Timotius pasal 2 ayat 9. Ya. Demikian juga lah, ayat 9 sama-sama baca. Demikian juga hendaknya perempuan, titik. Apa maksudnya? Ini dia ayat nih. Ayat berikutnya 1, 2, 3. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan, dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Terus tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan seharusnya perempuan itu banyak bicara atau berdiam diri. Tolong bantu saya. Saya tidak pernah jadi wanita, makanya saya belajar menghayati jadi wanita itu gimana. Coba tapi saya bantuan wanita-wanita, bacalah ayat 11. Seharusnya lah perempuan berdiam diri, benyem, terus dan terima ajaran dengan membangkang. Amin. Saya nggak cocok, nggak setuju sama khotbah itu. Apa? Saya yang punya uang, masa dia yang atur? Saya nggak ngatur uang Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan nanti uangnya habis loh kalau nggak diatur dengan baik. Pak Pendeta tolong kami dalam kesulitan. Ya. Jawaban saya, tahu aja. Ya kan gitu kan. Belajar untuk sederhana itu. Nggak banyak ngomong tapi banyak duitnya. Haleluya. Hidup sederhana, nggak mengepang-ngepang rambut. Berarti salah dong ngepang rambut, nggak pakai emas-emasan. Berarti nggak usah pakai emas-emasan. Bukan. Yang paling penting itu perbuatan rohani itu loh kelihatan. Pakai emas boleh, boleh. Apalagi singer, pakai cincin. Ku pandang wajah kemuliaanmu, ya kan? Sambil lihat tangannya. Terus temannya disenggol. Berkati. Enggak apa-apa pakai emas-emasan. Tapi tangannya juga bisa memberkati orang lain. Amin. Aminnya cuma 2 orang. Ya. Pak Pendeta, saya sudah menjalankan hidup sesuai firman. Enggak usah pakai emas-emasan. Makanya saya kalau ibadah enggak pernah pakai emas-emasan. Saya takut kalau pendeta khotbah tentang persembahan pembangunan gereja. Untung saya enggak bawa emas tadi. Puji Tuhan. Hidup sederhana itu adalah perbuatan-perbuatan orang yang beribadah.
ada kasih, lemah lembut, nurut, perempuan-perempuan, ibu-ibu nurut, berdiam diri, sampai nggak bisa nyanyi, bukan, ya, bisalah bersosialisasi, ya, artinya patuh taat, sederhana saja. Tapi sampai usul Pak Pendeta, mestinya kayak gini, mestinya kayak gini. Ya. Pernah nggak jumpa orang begitu? Itu hidup sulit, biarin aja. Dia mau sulit, ya biarin. Dia suka sulit, biarin dia suka. Ya. Tapi kita mau hidup sederhana. Apa kata Pak Gembala saja kami nurut. Kalaupun ini emas-emasan harus kami persembahkan, apa kata Tuhan yang terbaik? Kayak gitu, amin. Puji Tuhan. Ya. Berpikirnya tidak rumit, berpikirnya mudah, mengatur waktu dengan baik. Tapi kan saya nanti begini, bisa aja kamu atur waktunya. Tapi kan atur aja, nggak usah sulit, nggak usah ribet, amin. Makanya ada biasanya atur aja. Artinya kita dipercaya bisa kelola, amin. Tapi gimana harinya hujan? Ya atur aja, jangan jualan es, jualan bakso gitu kan. Itu kan atur aja. Oh Tuhan berikan hikmat kepada kita. Nah, puji Tuhan. Hidup sederhana adalah tidak berlebih-lebihan. Hidup sederhana adalah memanfaatkan yang ada dengan secukupnya, tidak berlebihan, baik itu kaya atau miskin. Sederhana itu menyangkut kedewasaan. Ya. Tetapi orang yang hidupnya tidak pernah puas, orang yang tidak dapat bersyukur karena dipikirnya selalu kurang, ya kan? Ya. Nikmatilah setiap pemberian Tuhan dengan ucapan syukur. Bersyukur dengan yang ada, bersyukur dengan yang akan ada. Amin. Belajarlah puas dengan pemberian Tuhan. Amin. Kenapa suamiku ini kok tambah begini? Belajar cukup dengan yang ada. Amin. Anak-anakku kenapa begini? Cukup dengan yang ada. Tuhan percayakan kita kelola dengan baik. Amin. Nikmatilah rasa cukup, makan cukup, pakaian cukup, ya kan? Halo? Yang saya tahu orang kaya bajunya itu aja. Ya. Sama seperti kita. Tapi jangan juga yang itu aja gitu ya. Ganti-gantilah. Tapi jangan juga setiap ibadah ganti baru terus dibuang. Ya kan? Kita kan orang kaya nggak kayak gitu juga. Belajar hidup sederhana. Bukan pelit, beda ya. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Aku makan bisa berbagi kepada orang. Sehingga bukan hanya aku yang bersyukur, orang juga bisa bersyukur. Masuk firman Tuhan? Haleluya. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belajar untuk kelola yang ada, maksimalkan yang ada, manfaatkan dan teruslah belajar untuk hidup dengan rasa cukup. Itu kenapa mobilnya 3, ya sesuai kebutuhannya, rasa cukupnya begitu biarin. Kan relatif Bapak Ibu ya, sesuai kemampuan dan isi kantong tadi kan, sudah kita bahas. Belajar untuk hidup sederhana. Jangan ada kesulitan di masa depan gara-gara kita ribet sekarang. Tuhan memberkati. Yang paling terakhir. Adapun berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bisakah kita menguasai dan menikmati berkat Tuhan itu? Saya takut, saya khawatir sebagai hamba Tuhan. Anda pontang-panting kerja mati-matian capek-capek tapi tidak bisa nikmati berkat Tuhan. Aduh itu mengeluh. Bapak Ibu mengerti? Saya Pak Pendeta tidak punya waktu lagi dengan Tuhan. Saya sibuk gini. Padahal itu keren kali. Satu langkah lagi itu pasti diberkati. Aduh nanti pembangunan gereja selesai. Tapi jong Pak Pendeta luput. Saya saksikan
Ada bapak-bapak minta sama pendeta doa, Tuhan Pak Pendeta tolong doakan supaya bisnis saya lancar, diberkati Tuhan. Akhirnya didoakan, ikut doa puasa, diberkati Tuhan. Datang ibadah, diberkati Tuhan, usahanya lancar. Buka satu ruko, diberkati Tuhan, puji Tuhan. Hari Jumat tetap buka, rukonya dibuka, bertambah laris. Hari Sabtu tambah ramai, sampai hari Minggu tambah ramai, dia tetap ibadah. Minggu berikutnya tetap ibadah setia, ibadah persembahan kepada Tuhan. Minggu berikutnya, maaf Pak Pendeta tidak bisa ibadah, karena tambah ramai ini. Sayang ini kalau dilewatkan momen ini, ya kan. Hari Minggu ini justru banyak orang liburan. Justru di hari Minggu cuannya meningkat, ya kan. Mohon izin tidak ibadah. Akhirnya meningkat berkatnya meningkat. Ya. Puji Tuhan. Udah situ aja selesai ceritanya. Dia tinggalkan Tuhan. Ya. Terus datang ibadah. Pak, apa kabarnya? Puji Tuhan. Ya, saya mau bersaksi. Dulu saya ibadah, setia ikut Tuhan, diberkati, saya sampai tinggalkan Tuhan. Ya. Bisnis diberkati, saya lupa Tuhan, saya tinggalkan Tuhan. Ya, karena penting sekali itu Pak, untuk menunjang sarana gereja ini kan kita juga yang support, ya kan. Terus pendeta berkata, sekarang ini hari Minggu, Bapak kok ada ibadah? Puji Tuhan Bapak ini tetap ingat Tuhan. Puji Tuhan Pak, sekarang usaha saya sudah tidak ada lagi, makanya saya datang lagi ibadah. Sudah gak ada kerjaan lagi, makanya datang kepada Tuhan. Tetap Tuhan nomor satu, amin. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, yang lain akan ditambahkan. Tetap hatimu terpaut dengan Tuhan. Jangan sampai harta, pekerjaan, hobimu mengganggu hidupmu bermasalah dengan Tuhan. Kalau hidupmu bermasalah dengan Tuhan, siapa yang tolongmu? Tapi kabar baiknya masih ada kesempatan hari ini. Amin. Kalau ada yang sakit-sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Kalau sudah sembuh, ya layani Tuhan. Tuhan mengasihi, memberkati kita. Hidup sederhana. Amin. Ya. Tutup Alkitab, kita datang kepada Tuhan. Belajar berpikir perkara-perkara rohani. Sungguh indah kasih. Haleluya. Sungguh indah kasih-Nya, kasih Yesus membelai surga. Dia telah serahkan nyawanya untuk bela pelihara tubuhnya. Dia rindu segera membentuk engkau dan saya jadi satu tubuhnya yang sangat dikasihinya. Dia membela kita, Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Mari kita mengakui sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Nya, kasih Yesus membelai surga. Dia telah serahkan nyawanya untuk bela pelihara tubuh. Dia rindu segera membentuk kita. Dia rindu segera membentuk engkau dan
yang sangat dikasihinya, yang sangat dikasihi. Mari kita berikan persembahan kita kepada Dia. Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku yang mempelai. Mari kita minta kepada Tuhan. Yesus bela kami, Yesus pelihara. Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku yang mempelai, ku yang penuh cinta. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Dalam kesederhanaan kami mau mengakuinya. Sungguh indah kasih-Nya, kasih Yesus membelai surga. Dia telah serahkan nyawanya untuk bela pelihara tubuhnya. Dia rindu segera, Dia rindu segera membentuk engkau dan saya jadi satu tubuhnya yang sangat dikasihi. Dia membela kami, Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan, haleluya, olehnya. Yesus kekasih hatiku yang mempelai, ku yang penuh. Dia membela, Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Dia mempelai, ku yang penuh. Dia membela, percayalah. Dia kami hadapi bersama-sama. Kami tidak takut, Engkau yang gembalakan kami. Dia pelihara, Engkau gembala kami. Dipuaskan apa yang jadi keperluan kebutuhanmu, Tuhan cukupkan. Tuhan ajaib, Tuhan nyatakan pertolongan buat kita. Dia membelai, ku yang penuh cinta. Angkat tangan, angkat hati. Dia membela, ku hadapi segala. Tuhan tahu apa yang jadi keperluan kebutuhan kita. Tapi Tuhan rindu kita bertobat di hadapannya. Inginkan Tuhan saja. Aku hanya ingin kehendak Tuhan yang jadi, bukan keinginanku lagi Tuhan. Ampuni kami Yesus. Urapa sikarata kaya nama lamaya namanya sikarapaya namanya. Uralapa sikaya takara lamaya namanya. Bicara di hati kami Tuhan. Tegur koreksi kami Tuhan. Jangan terlambat. Jangan sampai binasa, hancur. Tolong kami. Pegang tangan kami Roh Kudus. Ya namanya sikara para patakara basikara lama-lama. Dia membela kita. Tuhan pasti memberkati kita. Kebutuhanmu, keperluanmu, keuanganmu, kesehatan Dia jamin. Klaim firman, percayalah terjadi mujizat. Yesus kekasih
bangun kerohanianmu, bangun pribadi, bangun doamu. Biar Tuhan tolong. Jamah kami Tuhan, hadiratmu Yesus. Kami mau menikmati Tuhan, menginginkan Tuhan saja. Kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, lansia bertobat. Percaya. Oh Tuhan, tolong kami Yesus. Ya terima kasih Tuhan. Kami jatuh dalam berbagai pencobaan. Kami terjerat dalam berbagai masalah dan kesulitan. Ampuni kami Tuhan, yang hanya menginginkan perkara-perkara dunia saja. Ampuni kalau hidup kami rumit dan sulit karena kami tidak kejar Tuhan, tapi kami kejar dunia. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kesombongan kami Tuhan Yesus. Oleh darah-Mu kuduskan kami, pulihkan kami Tuhan. Mulai hari ini kami hanya menginginkan Engkau saja Tuhan. Hanya Engkau saja yang kami inginkan, tidak ada yang lain Tuhan. Gembalakanlah kami Yesus. Tolong kami Tuhan. Tolong masalah kami Tuhan. Pekerjaan kami Tuhan. Keuangan kami Tuhan. Kesehatan kami. Kami percaya hari ini ada pertolongan, ada keajaiban, ada kesembuhan, ada kuasa Tuhan, ada kemampuan, ada hikmat, ada kuasa Tuhan menolong kami. Bagaimana kami dapat menyelesaikan setiap masalah pergumulan. Hidup sederhana, mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Firman-Mu hidup buat kami. Kami mau belajar beriman, memikirkan perkara sederhana. Hidup kami jadi berkati dan jadi berkat untuk banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Mari angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati kita dengan berkat keselamatan, kesehatan, dan keberhasilan. Hidupmu jadi berkat, hidupmu jadi kesaksian, hidupmu mempermuliakan dan berkenan di hadapan Tuhan. Usaha pekerjaan dibuat berhasil, beruntung dalam nama Yesus. Suami istri bertobat, anak-anak bertobat, lansia bertobat. Apa yang menjadi kebutuhan khusus diberkati Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami ditolong Tuhan. Yang sakit oleh bilur Yesus sudah sembuh dalam nama Yesus. Hati kami bersuka-suka karena Tuhan. Hati kami bergembira. Hati gembira obat yang manjur. Karena itu kami tidak takut, Tuhan jamin kami. Tuhan jamin kami. Ada kekuatan yang baru sedang mengalir. Ada tenaga yang baru. Ada kesembuhan. Ada kesegaran. Ada prinsip firman Tuhan yang memberkati kami. Buka mata rohani kami untuk terus bergerak maju mempermuliakan nama Tuhan. Kecelakaan, maut, musibah, mara bahaya, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk orang jahat, kerugian, kemalingan, kebakaran kami tolak demi nama Yesus. Darah Yesus hancurkan kutuk kemiskinan, kutuk perceraian, kutuk kenajisan demi nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus memberkati kami. Tembok berapi, tudung keselamatan bagi kami. Tuhan yang bela, Tuhan yang pelihara kami. Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, Pendeta Yusak Supriyadi, berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Semua jemaat Tuhan sehat segar. Tubuh kami bukan tempat penyakit. Amen. Tubuh kami mempermuliakan Tuhan. Amen. Selagi ada kesempatan kami gunakan untuk melayani Tuhan. Pembangunan gereja di kilometer 14 Palangkaraya. Berkat kekayaan bangsa-bangsa tergoncang memberkati rumah Tuhan dalam nama Yesus. Yang sudah berkorban, yang sudah berdonasi diberkati dengan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan lewati hari-hari ke depan bersama Tuhan. Kami tidak takut. Tuhan jamin hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Dia membela, menghadapi segalanya. Dia pelihara, dibuatkan olehnya. Yesus kekasih hatiku. Dia mempelaiku yang penuh cinta. Haleluya. Dia membela, Tuhan
tenang. Sekarang ku rasa tenang, sebab ku tahu Engkau ada di pihak. Kau mempelai Dia yang baik, Kaulah gembala yang menuntun hidupku. Sekarang ku rasa tenang. Sekarang ku rasa tenang, sebab ku tahu Engkau ada di pihakku. Kau mempelai Dia yang baik, Kaulah gembala yang menuntun hidupku. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Percaya, kita tidak takut, tidak khawatir. Sekarang rasa tenang, sebab Engkau ada di pihakku. Kau mempelai Dia yang baik, Kaulah gembala yang Tuhan mengasihi memberkati kita. Shalom. Sampai berjumpa. Salam sehat, soteria, selamat, sehat, sejahtera. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Ebenezer. Sekali lagi kemuliaan bagi Dia.